Hai teman-teman, apa kabarnya? Semoga senantiasa sehat dan bahagia selalu. Kembali lagi di materi pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, tema 2 yakni materi tentang pemanfaatan lingkungan sekitar. Nah, sebelumnya kita akan membahas tentang pemanfaatan lingkungan sekitar. Pemanfaatan lingkungan sekitar adalah suatu bentuk kegiatan untuk menggunakan, mengambil, dan mengolah bahan atau potensi yang ada di lingkungan sekitar. Tentu saja hal yang paling utama yakni sumber daya alam. Nah, di sini ada pemanfaatan sumber daya alam. Tentunya harus digunakan secara efisien dan efektif untuk memenuhi kebutuhan hidup termasuk kegiatan ekonomi. Nah, berikut beberapa contoh pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama ada di bidang pertanian, misalnya di sawah, ladang, dan tegalan. Kemudian ada di perkebunan, misalnya komoditas karet, kopi, tembakau, teh jati, dan tebu. Biasanya tanaman ini ditanam di daerah dataran tinggi. Kemudian ada kehutanan, misalnya kayu untuk bangunan, kertas, dan bahan bakar. Ada pertambangan, kelautan, perikanan, dan yang terakhir ada pariwisata. Kalian tahu apa itu pariwisata? Nah, pemanfaatan lingkungan sekitar ini ada 3 jenis. Yang pertama ada barang mentah, kemudian yang kedua ada barang setengah jadi, yang terakhir ada barang jadi. Nah, di sini ada barang mentah. Barang mentah yang biasa dimanfaatkan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi itu contohnya seperti hasil pertanian, yakni sayur, beras, kayu, rotan, getah karet, biji gandum, dan lain-lainnya. Barang mentah tersebut akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan makanan dan produk-produk lainnya demi menambah nilai jual. Kemudian kita akan membahas barang setengah jadi. Barang setengah jadi adalah bahan baku yang sudah diproses tetapi belum siap dipakai dan tidak bisa langsung digunakan. Barang setengah jadi perlu diolah atau diproses kembali untuk menghasilkan produk dan jasa lainnya. Contoh, tepung yang diolah kembali menjadi roti, mie instan, biskuit, dan lain-lain. Kemudian ada benang yang dibuat menjadi kain, kemudian baru dibuat menjadi baju yang sering kita kenakan sehari-hari. Kemudian ada kertas yang digunakan untuk membuat buku. Biasanya kita menggunakan buku untuk kegiatan sekolah. Kemudian ada kayu, yakni hasil dari pohon yang ditebang dan dipotong hingga menjadi balok dan siap diproduksi kembali. Kemudian yang terakhir ada barang jadi. Barang jadi adalah produk akhir yang siap dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan manusia, bisa berbentuk produk maupun jasa. Nah, contoh barang jadi yang pertama ada pakaian yang telah selesai desain dan siap dipakai untuk sehari-hari. Kemudian ada makanan yang telah dimasak dan siap saji, ada alat rumah tangga, alat elektronik, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada pemanfaatan lingkungan sekitar dalam bidang jasa. Pemanfaatan lingkungan sekitar untuk bidang jasa dapat dilihat pemanfaatan lingkungan sebagai tempat wisata, baik wisata edukasi, wisata religi, maupun rekreasi semata. Pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai tempat wisata memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar, baik sebagai pengelola dan penyedia jasa lain seperti rumah singgah, rumah makan, ataupun penyewaan wahana. Wah, seru ya. Kira-kira kalian sudah pernah jalan-jalan ke wisata mana nih? Nah, yang terakhir, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemanfaatan lingkungan sekitar. Yang pertama, menerapkan pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip regenerasi. Kemudian yang kedua, mengambil segala bentuk potensi alam dengan memperhatikan analisis dampak lingkungan untuk generasi mendatang. Yang terakhir, memprioritaskan kebutuhan saat ini dengan mengambil keputusan secara bijak. Nah, itulah tadi materi kita pada hari ini. Semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.